Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu ekonomi teknik ya, sesuai dengan mata kuliah ini. Nah, jadi target pembelajaran kita sebenarnya adalah adik-adik di sini itu paham terkait dengan konsep dasar dari ekonomi teknik itu sendiri. Apa itu ekonomi teknik itu sendiri? Konsepnya yaitu bisa kita eh, sebut juga dengan suatu analisa pengambilan keputusan, ya, di mana di situ dapat berupa proses pengambilan sampai pada saat nanti kita mengambil keputusan, di mana keputusan yang kita ambil itu harus mempertimbangkan tentang terkait dengan efisiensi, efektivitas, dan juga optimalisasi. Nah, konsep dari ekonomi teknik sendiri itu sebenarnya jauh dari matematika uang, ya. Kalau adik-adik pernah dengar, itu kan isinya tentang konsep nilai uang terhadap waktu, bunga sederhana, bunga majemuk dalam ekuivalensi, ada single payment, ada uniform series formula, aritmatik gradient, itu ya. Nah, di sini nanti adik-adik juga akan belajar mengenai net present value, annual equivalent, dan sampai nanti internal rate of return. Ya, ini semua adalah yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ekonomi teknik. Nah, untuk siklus kegiatan rancangan teknik yang berorientasi secara ekonomi sendiri, sebenarnya kita bisa lihat pada siklus ini, ya. Jadi di awal itu adalah ada engineering ide, yaitu kalau kita punya ide terkait dengan ekonomi teknik itu sendiri ya, berupa produk ataupun proses ya. Di awal kita bisa membuat suatu bukan membuat ya, tapi di awal kita bisa eh, mematangkan dulu terkait dengan proposal teknisnya. Ya, bagaimana kita mematangkannya? Ya, dengan kita lihat kelayakan teknisnya. Kalau dia layak, ini maka kita bisa melanjutkan ke proposal ekonomi. Tapi kalau tidak layak, itu bisa kita revisi lagi. Dalam arti apa? Dalam arti perlu kita perbaiki mana yang kurang, ya, atau mana yang sekiranya itu kurang efektif, ya, seperti itu. Nah, dari setelah kita melanjutkan ke proposal ekonomi, ya, itu juga masih belum selesai deh. Perlu kita atur juga kelayakannya. Ya, kalau tadi itu kelayakan teknisnya. Ya, setelah dari teknis itu layak, kita lanjutkan kita lihat kelayakan ekonominya, ya berupa proposal ekonomi itu. Kalau tidak layak, ya kalau layak bisa kita implementasikan. Ya, kalau tidak layak itu kita bisa berhenti ya atau kita revisi lagi ya. Berhenti di sini dalam arti adalah kita mencari ide yang lain seperti itu ya. Atau kita revisi, kita tetap bertahan pada ide tersebut, tapi kita olah lagi mulai dari teknisnya ya sampai ke proposal ekonominya gitu ya. Setelah kita implementasikan, kita laksanakan, kita evaluasi. Dari hasil evaluasi itu akan keluar rekomendasi atau revisi apa yang sekiranya masih kurang itu untuk mendukung optimalisasi dari eh, ide kita tadi. Gitu. Ya. Nah, jadi ekonomi teknik itu sebenarnya untuk melakukan evaluasi ekonomis terhadap rancangan teknik yang dibutuhkan. Apa itu ekonomi teknik? Ekonomi teknik sendiri itu suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan engineering. Ya. Jadi rencana kegiatan keteknikan itu. Ya. Nah, penerapan kegiatan ekonomi teknik ini itu sendiri pada kegiatan-kegiatan teknik dan biasanya membutuhkan biaya dan investasi yang cukup besar. Tetapi biaya dan investasi yang cukup besar itu kita tidak memikirkan terhadap jangka pendeknya saja. Kita pikirkan itu terhadap jangka panjangnya, ya. Jadi karena kita memikirkan terhadap jangka panjang, maka di sini memerlukan keputusan strategis dan pertimbangan teknis secara teknis dan ekonomis yang baik serta rasional. Ya, jadi kita tidak mengada-ada. Ya, kita harus melihat melihat dari keseluruhan aspek agar keputusan yang kita ambil itu memang benar-benar keputusan yang paling baik. Gitu. Nah, eh, bagaimana keputusan yang baik dan rasional itu? Ya, jadi bisa kita lihat bahwa keputusan yang baik dan rasional itu harus kita identifikasi. Ya, mulai dari awal di masalahnya apa. Ya, jadi
mengidentifikasi dan pahami masalah itu. Kalau sudah adik-adik mengidentifikasi masalah yang ada, mulai rumuskan. Sebenarnya tujuan dari penyelesaian masalah itu apa? Kan gitu. Tujuannya pengen kemana? Itu. Kalau adik-adik sudah merumuskan tujuannya, mulailah adik-adik mencari data. Ya, kumpulkan data terkait, klarifikasi, klasifikasi, validasi kebenaran data. Benar enggak itu? Ya. Data itu dan karena data yang kita ambil mendukung terhadap pengambilan keputusan kita, maka kita harus benar-benar mendapatkan data yang valid. Gitu. Lalu kita buat beberapa alternatif solusi masalah. Ya. Jadi kita identifikasi dan pelajari alternatif yang mungkin saja itu bisa menyelesaikan masalah kita. Ya, lalu kita tetapkan kriteria pengukurannya, ya kita buat pengukuran masalah itu, pengukuran alternatifnya, lalu melakukan evaluasi dan analisis terhadap semua alternatif. Ya. Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap semua alternatif, setelah itu baru kita bisa mulai, ya ini mulai untuk mengambil keputusan. Ya. Dalam mengambil keputusan itu, yang pertama siapkan model keputusannya. Ya, siapkan modelnya. Kalau sudah, ambil keputusan yang sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuan dari awal tadi. Setelah itu terapkanlah keputusannya. Apakah sudah cukup seperti itu? Tidak berhenti di situ, Dek. Ya. Masih ada yang harus kita lakukan, yaitu evaluasi apakah keputusan kita itu memang keputusan yang benar-benar baik, ataukah ketika kita membuat alternatif solusi masalah masih ada yang kelewat, ya kan? Kalau ternyata, nah biasanya ketika kita evaluasi kan sudah kita implementasikan itu keputusan, nah di situ bisa akan kelihatan mana-mana yang kurang, itu. Dan kalau sudah kita evaluasi itu bisa mulai kita benahi, gitu. Ya. Nah, syarat alternatif yang baik itu yang pertama adalah jumlah alternatif idealnya 2 sampai 10 alternatif, ya. Karena kalau cuma satu ya tidak ada pilihan ya. Alternatifnya cuma satu, nggak perlu dipilih, ya itu aja alternatifnya. Makanya minimal ya ada 2. Jika terlalu banyak, maka perlu dilakukan seleksi bertingkat. Itu. Seleksi bertingkat itu apa? Seleksi bertingkat itu diseleksi mana yang sekiranya nomor 1, 2, 3 dan sebagainya itu. Lalu memenuhi sifat mutually eksklusif ya. Jadi tidak ada alternatif tumpang tindih di situ. Kalau sudah ada alternatif A, buat alternatif B ya. Jangan buat alternatif teman-teman membuat alternatif A, lalu membuat lagi alternatif yang kurang lebih sebenarnya sama dengan A. Jangan ya. Lalu memenuhi sifat exhaustive ya, exhaustive ya. Jadi semua kemungkinan alternatif yang tersedia telah terwakili. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Nah, untuk yang kedua dan ketiga itu, ya, yang ini, itu nanti bisa kita pelajari alternatif apa namanya penyelesaiannya, pemilihannya itu di probabilitas ya. Masih ingat ya mata kuliah probabilitas ya, atau kemungkinan muncul ya, gitu. Nah, di dalam ekonomi teknik itu ada konsep yang wajib dipahami dalam menganalisa suatu rancangan teknis agar bernilai ekonomis. Ya. Yang pertama itu adalah efektivitas, ya, lalu efisiensi dan produktivitas. Ya. Ada satu yang teman-teman tidak boleh lupa yaitu optimalisasi. Ya. Jadi optimalisasi itu merupakan hubungan antara dua variabel input dan output, minimum atau maksimum. Ya, jadi optimalnya itu ada dua variabel itu, ya, di input dan output. Ya. Nah, kondisi optimal didapat dari proses perbaikan sistem produksi secara kontinu dengan berbagai variabel tujuan. Nah, kalau kita lihat dari grafik A ini, ya kita lihat bahwa kondisi optimum maksimum berarti dia di sini. Ya, ini adalah optimum. Ya. Kita tidak membicarakan tentang maksimum ya, karena apa namanya ya susah kita mendapatkan yang maksimum ya, itu. Tapi kita mencoba untuk kondisi yang kita dapat adalah kondisi yang optimal. Ya, ini adalah kondisi maksimum, ini kondisi minimumnya. Itu. Jadi kita bisa kita harus memperkirakan kondisi minimumnya itu.
Sekian, apabila ada pertanyaan ya silakan bisa disampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.